Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat cross section dan juga menghitung volume material. Nah, langsung saja kita buka file AutoCAD Civil 3D yang kemarin sudah kita buat alignment vertikal dan juga horizontalnya. Kemudian langkah pertama adalah kita harus membuat sampel line terlebih dahulu. Caranya yaitu klik section, kemudian create sample lines, kita enter, pilih alignment horizontal, kita oke, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita pilih sample line creation method, kita klik segitiga hitamnya, pilih by range of station, kemudian kita setting rumijanya. Di sini saya setting 25 pada bagian kiri, 25 meter pada bagian kanan. Kemudian di sini kita dapat setting untuk memunculkan cross section pada bagian mana saja, terutama pada mulainya STA, berakhirnya STA, horizontal geometri maupun super elevasi. Nah, kalau kita ingin memunculkan pada bagian-bagian tersebut, kita pilih true, kalau tidak kita pilih false. Kita munculkan saja ya, kita klik OK. Kemudian usahakan untuk tidak keluar dari surface kursornya ya. Pada saat enter, kita usahakan kursor di atas surface. Kita enter. Soalnya nanti kalau di luar surface sampel lainnya akan gagal gitu. Kemudian kita cek, di sini muncul garis berwarna biru, itu merupakan cross sectionnya. Nah, kita cek untuk galian dan timbunannya apakah melebihi dari batas rumijanya. Kalau melebihi garis biru ini berarti melebihi 25 meter tadi ya. Nah, kalaupun melebihi, kita bisa edit ataupun ubah di profil memanjang. Di sini kita dapat menaikkan ataupun menurunkan galian timbunannya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk rebuild ulang koridornya. Kemudian kita akan membuat cross sectionnya. Pertama kita ubah dulu skalanya ke, saya pilih 1:500. Nah, kemudian kita klik section di sini, kemudian create multiple section views. Kita berikan nama di sini cross section Malang. Kemudian section view stylenya EII WBN section view. Kita next. Di sini kita dapat masukkan template yang kemarin sudah kita buat. Di sini pilih A3 1:500 ya, karena tadi saya pilih skalanya 1:500. Kemudian kita oke. Lalu group plot stylenya kita pilih plot all. Kita next. Di sini tidak ada perubahan, kita next. Nah, di sini ada select section. Pastikan di sini muncul surface kalian. Kalau tidak muncul berarti sampel line yang kita buat tadi gagal. Tuh. Kemudian kita next. Kemudian di sini stylenya kita ganti EII WBN existing ground. Kemudian yang kedua kita ganti EII WBN code set style. Kemudian yang ketiga kita ganti comparison. Lalu klik OK. Next. Kemudian di sini unsetnya kita buat LDT section. Pada propertiesnya di sini surface 1 merupakan tanah asli, kita ganti menjadi tanah asli. Kemudian untuk surface 2 merupakan tanah yang sudah digali maupun ditimbun.
gitu. Kemudian kita create section views, kemudian kita taruh pada bagian kosong, kita klik, kita tunggu. Nah, akan muncul banyak lembar di sini ya. Kemudian kalau kita lupa untuk mengganti skala di sini, kita dapat mengakalinya atau mengaturnya setelah jadi cross sectionnya. Saya berikan contoh, saya akan membuat untuk skala 1:200 ya, tapi di sini skalanya tidak saya ganti. Kemudian di sini kita pilih section, kemudian create multiple section views, kita berikan nama cross section dulu, cross section Malang 2. Ini tetap, next. Kemudian di sini kita ganti 1:200, kita oke. Kemudian next, kemudian di sini service satunya kita ganti tanah asli. Kemudian kita create section views, kita taruh pada bagian kosong seperti ini, kita tunggu. Nah, di sini muncul sama persis ketika saya membuat yang 1:500. Seharusnya kan berbeda, kertasnya jadi lebih banyak. Kemudian kita ganti di sini skalanya 1:200. Nah, kalau sudah diganti, gambarnya akan rusak seperti ini. Caranya mengatur, kita klik border di sini, kita klik kanan, kemudian edit group plot style, kita pilih array. Di sini ganti by column. Kemudian plot areanya, horizontal mayornya kita ganti 20, horizontal minornya separuhnya jadi 10. Di sini juga setengahnya jadi 2,5. Kita oke. Nah, di sini belum rapi, kita dapat merapikan di sini. Sama, kita edit group plot style. Kemudian pada array tadi kita lupa buat hilangkan centangnya di sini, kita oke. Kemudian kita tunggu perubahannya. Nah, ini sudah lumayan rapi ya tampilannya. Kemudian kita akan menghitung volume material. Yang pertama untuk galian dan juga timbunan. Caranya yaitu klik section, kemudian compute materials, kita oke. Kemudian quantity take off-nya kita ganti earthblock, existing ground-nya kita ganti tanah asli, datumnya kita ganti section 2 datum, kita oke. Kemudian kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini merupakan galian, yang ini timbunan. Kemudian kita akan menghitung volume material untuk perkerasan. Caranya masih sama, klik section, kemudian compute material, kita oke. Di sini kita ganti cut and fill. Kemudian kita klik import another criteria, kita pilih materialis, kemudian kita edit,
Kemudian di sini ada pavement, kita klik, kita ganti data type-nya menjadi corridor shapes. Karena di sini saya menggunakan perkerasannya 2 lapis, jadi di sini kita pakai PEV 1 sama PEV 2. Kita tambahkan yang ini, dapat kita hapus, kemudian kita tambahkan yang lapis kedua. Ini sudah ada pavement, ada subbase, ada base-nya juga. Kemudian kita oke. Di sini kita ganti PEV 1-nya section 2 PEV 1. Begitu juga dengan PEV 2-nya kita ganti, subbase kita ganti dengan subbase, base material kita ganti dengan section 2 base. Kemudian kita oke. Di sini kita ganti namanya menjadi struktur jalan. Kemudian kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terhitung. Kita akan memunculkan tabel perhitungannya. Caranya yaitu klik section di sini, kemudian pilih add table, kita pilih total volume, kita akan memunculkan bagian galian dan juga timbunannya dulu. Di sini kita pilih cut dan juga fill. Kita ganti rows-nya maksimum 200 agar muat lebih banyak, tidak menjadi 2 tabel gitu ya. Kemudian kita oke. Kita letakkan pada bagian kosong di sini. Kemudian kita juga akan memunculkan tabel perhitungan untuk struktur jalannya, yaitu perkerasannya tadi. Caranya sama, kita klik section, kemudian add tables, kita klik material volume. Nah, di sini kita ganti untuk struktur jalan. Kita akan munculkan yang pavement terlebih dahulu. Kita ganti 200 row-nya. Oke, kita letakkan di sini. Lakukan sama untuk fondasi atas dan juga fondasi bawahnya seperti ini. Ini masih sama juga untuk base-nya. Kita oke. Nah, di sini sudah terdapat tabel perhitungannya. Di sini tertuliskan kumulatif untuk fill dan juga cut-nya. Kita dapat lihat pada bagian bawah kumulatifnya. Di sini juga untuk volume materialnya kita dapat lihat kumulatifnya pada bagian bawah. Kemudian kita akan merubah tampilan ini untuk nanti kan kalau di print ini jadi hitam, untuk perkerasannya tidak kelihatan, jadi kita akan ubah. Caranya yaitu klik gambarnya di sini, kita klik gambarnya di sini, kemudian kita klik kanan, pilih section view group properties, kemudian kita pilih section. Di sini kita pilih earthworks yang basic, kita ganti, kita edit di sini view directionnya kita ganti jadi section, kemudian solidnya kita klik, kita ganti menjadi predefined, kemudian kita pilih patternnya ANSI 31, kita oke, kemudian sudutnya kita ganti 45. Kalau defaultnya kan ANSI 31 miring-miring, nanti kita buat yang tegak lurus, jadi kita sudutnya pilih 45. Kemudian skalanya kita ganti jadi 0,05.
kita oke, kita tunggu perubahannya. Nah, perubahannya seperti ini, jadi garis-garis. Kemudian untuk merubah tampilan lagi, kita klik edit section view style. Kita akan rubah horizontal axisnya. Di sini interval kita pilih 2 meter. Untuk interval minornya kita pilih 1 meter. Yang vertical axisnya juga sama, interval mayornya kita pilih 2 meter. Interval minornya kita pilih 1 meter. Kemudian kita oke. Kita tunggu perubahannya. Nah, seperti ini. Jadi per 2 meteran gitu ya. Nah, sekian tutorial dari saya untuk cross section ini. Nantikan video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.